Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Di seputaran asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatik, penyakit yang dahulu pernah saya alami dan saya rasakan juga teman-teman. Bagaimana keadaan teman-teman? Semoga teman-teman sudah pada membaik dan sudah pada sembuh ya teman-teman dari penyakit asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatik. Karena doa saya selalu buat teman-teman semoga cepat sembuh dan juga bisa menjaga kesembuhan kita ya teman-teman. Di masa-masa kita sudah sembuh, jangan sampai kita terlena dan jangan sampai kita lengah dan lay-lay lagi. Karena kenapa asam lambung itu bisa datang kambuh lagi dan bisa datang tiba-tiba ketika kita lengah dan ketika kita lalai teman-teman. Oke, buat teman-temanku sekalian yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang sudah subscribe juga ya teman-teman, saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan, diberi rizki yang berlimpah ya teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung, dan saya mohon dan jujur ya teman-teman, saya bantu untuk di like, di komen dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk lebih berkembang lagi video-video saya yang terbaru, video-video yang selanjutnya ya teman-teman, agar video saya lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya yang terbaru juga ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe-nya juga teman-teman. Oke, kita lanjut aja di masalah penyakit asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatik. Penyakit asam lambung ini tidak berbahaya dan tidak membuat kita meninggal ya teman-teman. Itu dari pengalaman-pengalaman bagi teman-teman kita yang sudah sembuh dari asam lambung, dan dokter-dokter pun mengatakan seperti itu. Untuk teman-teman semuanya yang sudah sembuh, kita harus menjaga dan jangan lalai dan jangan lengah atau kecolongan ibarat kata ya teman-teman, seperti itu. Kita harus menjaga dan selalu menjaga 3P-nya supaya kita tidak datang kambuh lagi, atau datang sensasi-sensasi lagi, atau datang dampak-dampak lagi ya teman-teman. Karena yang namanya sensasi atau dampak, kalau kita salah jalan, salah makan, salah berpikir, selalu berpikiran yang negatif, itu bakalan bermunculan ya teman-teman. Bermunculan sensasi, dampak, rasa sesak, rasa gelisah, apalagi rasa cemas, seperti itu pasti cepat sekali datang yang namanya lambung kita mulai beraksi lagi teman-teman. Karena beda penyakit asam lambung ini dengan penyakit-penyakit biasa yang lain-lain. Kalau penyakit yang biasa yang lain-lain ketika kambuh kumat itu ya biasa aja. Kalau asam lambung itu, penyakit ini ya teman-teman, yang saya rasakan teman-teman, ketika kita salah makan atau selalu ada pikiran yang stres, itu selalu ada muncul yang namanya pusing, kelingan, sempoyong, itu langsung ada teman-teman, langsung datang yang saya alami. Kalau penyakit kayak penyakit biasa-biasa kan tidak datang, misalnya sakit perut biasa atau sakit kepala biasa, cukup minum obat selesai, tidak ada yang lain-lainnya teman-teman, tidak ada yang sensasi-sensasinya, nggak ada. Tapi kalau yang namanya asam lambung ini, kalau kita sudah datang kambuh atau kumat lagi, itu sensasinya ada, itu kita rasa cemas, ketakutan lagi. Kalau kita nggak bisa cepat-cepat menjaganya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau saya yakin buat teman-teman itu yang sudah sembuh, yang sudah menjalani penyembuhan itu, sudah tahu cara-caranya dan sudah paham, mungkin udah bisa untuk menangani ini semua teman-teman. Kayak saya juga alhamdulillah ya teman-teman, walaupun kadang-kadang suka ada rasa yang datang tuh yang menyolek-nyolek, yang namanya nyolek-nyolek itu suka sering datang, tapi ya saya udah bisa menanganinya sejak dulu, udah bisa memahaminya dan sudah bisa mengerti dan
cara-caranya untuk menyembuhkan kembali teman-teman, seperti itulah. Semoga teman-teman udah bisa semua, jadi yang adanya datang ke kambuh ada kuman lagi tuh nggak ada lagi, seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang masih mengalami lagi masa penyembuhan, harap di dicermati ya lebih dalam lagi, dan kita harus ngertiin lagi ternyata oh penyakit asam lambung ini begini ya. Kalau kita sedang ada pikiran yang kusut atau pikiran yang enggak, adalah yang terlalu banyak pikiran, itu bakalan bermunculan teman-teman, seperti itu. Makanya kita harus pahami, bener-bener kita pahami dari masalah penyakit ini teman-teman. Kalau kita misalnya lagi salah makan, oh ternyata makan ini belum bisa, ternyata makanan ini makanan pantangan dan nggak nyaman di lambung kita. Nah, kita harus pahami seperti itu teman-teman. Makanya kan dari dulu saya bilang kita harus pahami, kita harus mengerti ini dari mana dampak ini dari mana sensasinya yang datang, seperti itu teman-teman. Kita harus cermati dan kita harus pahami ini penyakit ini hanya cuman penyakit biasa, penyakit yang tidak berbahaya, hanya penyakit rumahan, seperti itu teman-teman. Itu aja mudah, yang kalau kita sudah mengerti seperti itu, kita jaga pikiran kita, intinya kita jaga 3P nya, kita bakalan jauh dari yang namanya datang sensasi-sensasi atau dampak-dampak dari asam lambung lagi datang kembali ke tubuh kita. Yang penting kita udah menjaga 3P nya dan semuanya kita udah pahami, semuanya kita udah pahamin dari dampak-dampak semua itu, bakalan teman-teman tidak bakalan datang lagi sensasi dan dampak-dampak dari asam lambung ini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ya hari ini saya juga menjalani teman-teman seperti itu. Walaupun saya sudah sembuh, ya saya tidak mengatakan saya sembuh total ya teman-teman. Dari dahulu saya bilang walaupun saya sudah sembuh total, tapi saya nggak bilang hanya 90%, saya tidak bisa. Karena kita juga manusia, sewaktu-waktu ada datang kita kesalahan, salah makan atau salah pikiran, kan bisa aja teman-teman, bisa datang lagi sensasi gitu. Yang penting intinya kita udah bisa menangani dan kita udah bisa memahami, kita udah paham teman-teman masalah penyakit asam lambung ini. Buat teman-teman yang baru mengalami terkena penyakit asam lambung, yang baru hitungan hari atau minggu atau bulan, mungkin masih belum tahu ya, belum bisa paham gitu, belum paham bener masalah penyakit ini. Makanya buat teman-teman yang baru terkena sebulan 2 bulan, kita harus wajib kita pahami masalah penyakit asam lambung ini dari mana dulu. Makanya teman-teman di video-video teman-teman kita harus mendengarkan, kita harus tonton video-video yang sudah youtuber yang asam lambung yang sudah sembuh itu, kita tontonnya jangan sepotong-sepotong sampai habis teman-teman. Kita pahami kita gejala-gejala kita terkena ini, kita cemas, kita sempoyongan, kita meriang, kita kepala pusing, keliengan, dada sakit, napas sesak, jantung debar-debar, itu harus kita pahami semua teman-teman. Kita harus bisa kita pahamin masalah yang datang di tubuh kita ya, terutama ya asam lambung ini. Benar-benar kita harus pahami teman-teman. Jadi kita bisa untuk kesembuhan, untuk meraih kesembuhan. Semoga kita cepat sembuh. Bagi teman-teman yang baru-baru aja, yang hitungan bulan, yang sedang terkena asam lambung, penyebabnya kita harus pahami betul-betul teman-teman. Yang penting intinya buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit ini, kita harus tetap menjaga 3P nya, dan kita harus pantangannya, dan kita jaga pikirannya, olahraganya, tidurnya, benar-benar kita jaga teman-teman. Jangan kita abaikan semua itu. Kalau teman-teman sudah menjaga 3P nya itu, terus saya teman-teman bakalan berangsur-angsur menuju kesembuhan. Karena kenapa saya bilang begitu, itu yang saya alami dan saya jalani teman-teman
dulu saya terkena sampai 3 tahun karena saya tidak memahami. Cuma saya itu aja teman-teman, dokter, rumah sakit, minum obat itu, karena saya nggak pahami dalam-dalam teman-teman. Cuma ya saya percaya obat, percaya dokter, rumah sakit. Biasanya yang namanya penyakit datang ke rumah sakit, ke dokter, konsultasi, kasih obat, minum obat, sembuh. Biasa seperti itu teman-teman. Saya masih mempercayai semua itu. Ternyata selama saya setahun 2 tahun kok nggak kunjung sembuh, itu penyakit apa, penyakit apa. Nah, saya mulai memahami teman-teman. Saya pahami dan ternyata penyakit ini kayak seperti ini gitu, seperti ini yang diterangkan oleh youtuber yang sudah sembuh dari asam lambung. Saya itu tontonnya bukan 1, 2, 3 orang ya teman-teman, banyak gitu yang sudah sembuh. Saya amati dan saya pahami dalam-dalam cara penyembuhan dari asam lambung dan anxiety psikosomatik ini, bagaimana cara menyembuhkannya, bagaimana cara supaya tidak kambuh, bagaimana caranya supaya kita tetap santai, tetap tidak ada yang datang sensasi, untuk menangani masalah sensasi-sensasi yang datang. Itu betul-betul kita pahami satu-satu teman-teman. Kalau kita cuman dengerin aja teman-teman kita di YouTube, terus kita cuma kayaknya gitu, udah, kita nggak pahami. Besok begitu lagi teman-teman, kita susah sembuhnya. Karena sembuhnya itu ya pakai apa aja kita bisa sembuh teman-teman. Pakai obat bisa sembuh, pakai herbal bisa sembuh, nggak pakai obat pun kita bisa sembuh. Tapi prosesnya, saya tuh prosesnya nggak cepet teman-teman. Penyembuhannya juga itu makan hampir 1 tahun, karena saya tidak memakai obat, saya tidak memakai herbal, saya cuma pakai yang alami, karena saya sudah terlalu lama ya teman-teman, dikatakan terlalu lama terkena penyakit asam lambung itu. Masa penyembuhannya sudah berobat sono berobat sini, jadi ekonominya sudah menipis dan tidak kuat lagi berkata mencari uang untuk bayar beli ini, bayar ke rumah sakit, beli ini. Walaupun juga waktu itu saya teman-teman sampai habis-habisan ya teman-teman, sampai ya dikatakan sampai jual-jual barang yang ada waktu itu teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah sembuh, sudah aktivitas, sudah bekerja lagi seperti semula ya teman-teman, merintis lagi sedikit-sedikit lagi. Yang dulu saya pernah jual, ini saya beli lagi teman-teman, alhamdulillah. Karena saya selama udah 2 tahun ini sudah bekerja aktivitas normal lagi ya teman-teman. Itu perjalanan saya selama saya terkena penyakit asam lambung itu. Dulu saya benar-benar sangat hampir putus asa, bukan putus asa, maksudnya hampir menyerah ya teman-teman, hampir pasrah pada Allah ya teman-teman. Apabila emang udah ajalnya, apabila ini udah waktunya, udah takdirnya seperti itu ya teman-teman. Saya hanya berdoa untuk diberi kesembuhan, untuk diberi kesehatan lagi seperti semula. Ternyata Allah menjawab doa-doa saya semua, alhamdulillah. Saya diberi kesehatan lagi, diberi kesembuhan lagi teman-teman. Walaupun kadang-kadang sekarang ini, bukan sekarang sih teman-teman, suka ada ya yang nyolek-nyolek sensasi, tapi saya abaikan lah, karena saya udah bisa memahami semua itu cuma sensasi aja. Gak usah dipikirin teman-teman. Kalau yang ada sensasi seperti itu, seperti pusing, kelingan, nggak usah terlalu dalam dipikirkan terlalu dalam. Itu cuma sensasi. Kalau teman-teman cuekin nanti juga hilang sendiri. Seperti itu teman-teman, masa bodohin aja seperti itu. Saya pun sekarang begitu. Kalau yang nggak terlalu banget itu, misalnya sensasi kumat gitu, salah makan sedikit, ada sensasi kelingan, pasti saya cuekin aja, paling saya diem. Ini sensasi, cuma sensasi biasa dari asam lambung. Nanti ini lagi, diemin aja, kita cari kesibukan lain lah. Kita jangan dianggap, kalau ibarat kata kita ngomong sama temen, jangan dianggap nanti dia diem sendiri, seperti itu teman-teman. Ya itu yang saya lakukan selama ini untuk masa saya. Kalau misalnya ada sensasi yang datang nih, saya masa bodohin aja. Intinya buat teman-teman, ayo kalau memang belum sembuh, pahami teman-teman masalah penyakit ini, pahami.
kita kalau nggak paham ini susah sembuhnya teman. Walaupun kita pakai obat yang mahal, pakai dokter yang mahal, kalau kita nggak pahami masalah penyakit ini, kita bakalan berlarut lagi, lebih lama lagi untuk penyembuhannya. Kalau kita cuma percaya obat dokter itu aja, karena yang menyembuhkan kita itu bukannya obat, bukannya dokter, karena dari kita sendiri, dari hati kita. Kita bisa nggak untuk memahami semua ini teman-teman. Itu selama ini yang saya alami teman-teman. Saya itu 3 tahun itu terkena penyakit asam lambung itu tidak sebentar dan tidak sedikit mengeluarkan uang teman-teman. Tapi alhamdulillah selama sekarang ini saya sudah sembuh lagi, alhamdulillah teman-teman. Walaupun tidak 100%, nggak ada kesembuhan 100%, ya 90% lah. Yang 10%-nya itu masih ada, ya namanya manusia. Sering kambuh, sering kumat apabila ada cuaca atau dari makanan yang salah itu, makanan yang salah makan, cuaca yang lagi ekstrim, lagi nggak di badan kita, cuaca lagi dingin gitu, biasanya suka ada kayak gitu. Tapi kita udah bisa menanganinya, kita sudah bisa memahaminya, kita udah paham, betul-betul kita udah paham. Itu hanya sesaat aja teman-teman. Oke, buat teman-teman kayaknya sampai di sini aja ya teman video saya. Dan kawanku sekalian, ini hanya menemani teman-teman aja ya teman-teman. Ini saya lagi menunggu, lagi belum keluar sekolah nih, biasanya 3:30 di sini. Sekali lagi ya buat teman-teman, doa saya buat teman-teman nih yang lagi sedang terkena asam lambung, semoga teman-teman diberi cepat kesembuhan dan lebih cepat memahami, bisa paham dengan penyakit ini, supaya teman-teman bisa sembuh lagi, pulih lagi, bisa beraktivitas lagi, dan bisa bekerja lagi, sehat lagi, kuat lagi seperti semula, seperti dahulu lagi. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengalami semua ini cepat diberi kesembuhan dan kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan saya juga teman-teman, semoga saya sehat terus, kuat terus, bisa menemani teman-teman dan bisa membantu apabila video saya ini bisa menjadi wasilah atau bisa membuat teman-teman untuk menjalani kesembuhan teman-teman. Semoga apabila bermanfaat buat teman-teman, ya diambil yang baiknya aja ya teman-teman. Kalau nggak bermanfaat pun nggak usah ditonton, ditinggalin aja gitu teman-teman. Oke, buat kawan-kawan, saya akhir aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.